mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami siap mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya boleh jadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus dalam peringatan Jumat Agung, tepatnya pada hari ini 10 April 2020. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk membaca beberapa bagian dari kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya memberikan tema peringatan hari Jumat Agung pada hari ini, yaitu mati untuk berbuah. Mati untuk berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah tidak berkenan kepada semua kematian manusia berdosa. Itu terdapat dalam Yehezkiel pasal yang ke-33 ayat 11b. Mengapa? Karena kematian manusia adalah akibat dari dosanya sendiri. Dosa yang diperbuatnya sendiri. Hanya ada satu kematian yang diperkenan oleh Allah. Itu adalah kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa sebabnya? Yang pertama, kita dapat memperhatikan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-21. Itu tertulis, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Mengapa hanya kematian Yesus saja yang diperkenankan? Sebab yang pertama adalah kematiannya bukan karena dosa sendiri, tetapi untuk menggantikan manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 3 salib yang terpancang di Bukit Golgota pada waktu itu. Demikian pula ada 3 macam orang yang digantung pada saat itu. Yang di sebelah kiri Yesus adalah orang yang mati dalam dosa. Orang ini tidak mau bertobat sampai ajalnya tiba. Lalu yang di sebelah kanan Tuhan Yesus adalah orang yang mati terhadap dosa. Orang ini sempat bertobat beberapa saat sebelum kematiannya tiba. Sedangkan yang di tengah adalah Yesus Kristus. Ia sendiri yang mati. Ia mati untuk manusia yang berdosa. Itulah sebab yang pertama, mengapa kematiannya diperkenankan oleh Allah. Yang kedua, kematiannya bukan terpaksa tetapi sukarela. Terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 dikatakan, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Kematiannya bukan terpaksa tetapi sukarela. Kematian Yesus bukan karena ia telah terjepit, bukan karena ia tersudut sehingga ia tidak mampu melawan lagi dan menyerah saja. Yesus pernah berkata, tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sangat jelas dikatakan bahwa kematiannya bukan terpaksa tapi karena sukarela. Lalu yang ketiga, terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Tertulis, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Hal yang ketiga, kenapa kematian Tuhan Yesus yang dikenang oleh Allah. Yang ketiga, karena kematiannya memuliakan nama Allah. Kematian Yudas adalah kematian karena penyesalan. Kematian Herodes Agung adalah kematian karena hukuman Allah. Kematian Pol Pot adalah kematian karena tidak dipermalukan oleh masyarakat dunia. Kematian Markus adalah kematian di tempat pengasingan.
orang jahat yang tertembak di jalan adalah kematian yang sia-sia. Kematian siapakah yang memuliakan Allah? Hanya kematian Yesus Kristus. Dalam doa Yesus berkata kepada Bapa di surga, "Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Jadi pekerjaan apakah yang diselesaikan oleh Yesus? Itu adalah pekerjaan penyelamatan melalui salib Yesus. Salib adalah puncak ketaatan sang anak kepada kehendak Bapanya di surga. Melalui kematian Yesus menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-10 bagian A. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Kematian memuliakan nama Allah. Lalu yang keempat, kematiannya menghasilkan banyak buah. Terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 di mana Yesus berkata, "Sesungguhnya jikalau biji gandum yang tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kematiannya menghasilkan banyak buah. Kematian Yesus ini ilustrasikan seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, lalu bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan begitu banyak buah. Kematian Yesus menggerakkan hati banyak orang untuk menerima kasih-Nya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. "Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Kata ditinggikan di sini dalam konteksnya menunjukkan kepada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu yang kelima, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai 15 tertulis, "Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Kenapa kematian Tuhan Yesus saja yang diperkenankan? Sebab yang kelima, karena kematiannya menggerakkan hati banyak orang untuk berkorban dan berjuang baginya. Selama pelayanannya di dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus tidak pernah memakai senjata untuk mendapatkan kekuasaan. Ia juga tidak pernah memakai kuda. Hanya satu kali ia menaiki keledai, itu pun hanya keledai pinjaman, yakni pada waktu ia masuk ke kota Yerusalem. Kita dapat memperhatikan hal itu dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana inti pengajarannya adalah kasih. Kasih itu bukan sekedar dibicarakan, kasih itu bukan hanya sekedar didiskusikan, tetapi dinyatakan oleh kematiannya di atas salib. Memang kasih Yesus telah menggerakkan hati begitu banyak orang untuk melayani, berkorban, dan mati baginya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita terhadap kematian dan pengorbanan Yesus itu sendiri? Respon kita yang pertama seharusnya adalah, biarlah kita mati terhadap dosa kita. Biarlah kita mati terhadap dosa kita. Dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 tertulis di sana bagaimana kita harus mati terhadap dosa kita. Jangan lagi kita mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dipesankan oleh Yesus kepada perempuan yang berzina. Kalau kita pernah melakukan suatu kesalahan, jangan lagi kita melakukan lagi kesalahan yang sama, jatuh di lubang yang sama. Lalu yang kedua, biarlah kita mati terhadap hidup yang egois dan hanya mencari keuntungan diri sendiri. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-24. Karena egoisme bertentangan, berlawanan dengan jiwa kekristenan. Orang yang merampas hak orang lain adalah perampok, adalah penjara. Ya. Orang yang hanya mempertahankan haknya adalah orang biasa. Dialah yang rela memberikan haknya untuk kebaikan orang lain, adalah orang yang berjiwa agung
Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Respon kita yang ketiga, biarlah kita mati terhadap dusta dan hidup bagi kebenaran. Biarlah kita mati terhadap dusta dan hidup bagi kebenaran Allah. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Karena Yesus sendiri adalah sang kebenaran itu. Umat Tuhan yang berkata dusta sedang menduka citakan hati orang yang memiliki kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang terakhir atau yang keempat, sebagai respon kita terhadap kematian Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita mati terhadap kegelapan dan hidup dalam terang. Kegelapan selalu membawa manusia ke dalam kekacauan. Kegelapan selalu membawa manusia hidup di dalam kejahatan dan tidak ada dinamika hidup. Yesus adalah sang terang itu. Dia sudah menang dari kegelapan dunia ini. Untuk itu, mari kita tetap hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan dalam peringati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah hari ini kita kembali diingatkan bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita dalam menikmati, memaknai hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Mari kita akhiri kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Kau telah mati di atas dunia ini untuk berbuah bagi kami. Ingatkan kepada kami untuk terus memaknai hari kematian Tuhan Yesus dengan kami selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu tetap boleh menjadi